Bab 1061, tapi aku meremehkan sang kakak, siapa dia? Kemudian, Ri Xinghe akan memasuki bintang Tiongkok kuno ini. Di antara bintang-bintang Tiongkok kuno, wajah Hong Ye pucat, tanpa darah. Karena, dia sudah merasakan kedatangan Ri Xinghe. Sekarang, tepat di luar bintang kuno Huaxia. Dengan kata lain, sekarang, itu sepenuhnya dalam jangkauannya. Sekarang apa yang harus dilakukan? Hatinya sangat berat dan khawatir. Bagi Hong Ye, dia telah sepenuhnya menyerah untuk melawan. Sekarang, Ri Xinghe telah tiba lebih awal, Hong Ye tidak tahu, apa yang harus saya lakukan. Menurutnya, Hong Ye sekarang seperti domba yang dapat dipotong oleh siapa saja kapan saja. Hong Ye terlalu gugup, pada saat ini, dia bahkan merasa tercekik, wajahnya menjadi lebih pucat saat ini, dan tidak ada darah sama sekali. Di samping itu, Ziyue melihat keadaan Hong Ye saat ini, dan dia mendesah dalam hatinya. Saya tidak tahu seberapa kuat lawan Hong Ye untuk menakut-nakuti Hong Ye yang awalnya kuat menjadi keadaan seperti itu. Biarkan Ziyue tidak tahu harus berkata apa. Ziyue hanya bisa menepuk bahu Hong Ye dan menghibur. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Nanti juga kamu akan tahu. Tidak perlu lagi, dia sudah di sini sekarang. Hong Ye menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Begitu kata-kata ini keluar, Ziyue jelas tidak menduganya. Dia terdiam sejenak, lalu melihat sekeliling. Mana orangnya? Mana dia? Kenapa aku tidak melihatnya? Namun, sesaat kemudian, terdengar suara ledakan keras. Dalam sekejap, rasanya seperti bumi berguncang dan gunung berguncang. Namun, itu tidak terduga. Saat bumi berguncang dan gunung berguncang, seluruh bintang Tiongkok kuno masih utuh. Ziyue merasakan tanah berguncang, dan dia tidak bisa menahan rasa sedikit terkejut. Mungkinkah gerakan ini dilakukan oleh musuhmu? Ziyue tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan bertanya pada Hong Ye. Mendengar kata-kata Ziyue, Hong Ye mengangguk. Ya, pada saat yang sama, daun merah pucat itu memiliki pikiran lain. Mungkinkah bintang Tiongkok kuno ini, sang kakak benar-benar meninggalkan beberapa cara? Bisakah dia benar-benar menghadapi musuhnya? Daun merah saat ini, hati yang awalnya berat, sekarang memiliki sedikit kebahagiaan. Segera setelah itu, ada gelombang bumi yang berguncang lagi, dan bumi berguncang dengan hebat. Semua ini mengejutkan seluruh bintang Tiongkok kuno. Para biksu bintang Tiongkok kuno, mereka semua tampak sangat bingung, dan merasakan keterkejutan seluruh bintang Tiongkok kuno dengan takjub. Mereka bingung, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Mengapa bintang Tiongkok kuno berguncang hebat? Apakah ada yang salah? Petik 2. Apa yang terjadi? Bintang Tiongkok kuno ini dipimpin oleh Dewa Anshan. Apakah ada yang berani datang ke sini lagi? Pada saat ini, 3 iblis, Tuo Baye, Sezini, dan Hong Ye, juga merasakan kekuatan yang luar biasa ini. Merasakan suatu kekuatan, saya ingin menghancurkan bintang Tiongkok kuno. Untuk ini, wajah ketiga iblis itu dingin, dan mereka pergi untuk memeriksa situasi. Apa yang terjadi? Siapapun yang berani menjadi liar di bintang Tiongkok kuno sama sekali tidak tahu apakah akan hidup atau mati. Tanah berguncang beberapa kali berturut-turut, tetapi tetap tidak menyebabkan kerusakan pada bintang Tiongkok kuno. Seluruh bintang Tiongkok kuno masih aman dan sehat. Setelah merasakan semua ini, Hong Ye, yang awalnya khawatir dan takut, tampak sangat terkejut saat ini. Bagaimana ini terjadi? Mengapa belum hancur? Bintang Tiongkok kuno ini memiliki pertahanan yang jauh lebih kuat dari yang saya bayangkan. Bahkan jika lawan memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat,
itu tidak dapat menghancurkan planet kehidupan di langit berbintang tingkat rendah ini. Hong Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Di sisi lain, wajah Ziyue tidak menunjukkan kekhawatiran, ketakutan. Ekspresinya masih setenang biasanya, dan dia tersenyum pada Hong Ye. Bagaimana dengan Hong Ye? Jika ini yang kau sebut musuh, maka itu terlalu lemah. Lihat, dia bahkan tidak menghancurkan pertahanan bintang kuno Huaxia. Jika dia ingin membawamu pergi dan menyakitimu, itu tidak mungkin. Jadi, kau tidak perlu khawatir sama sekali, bukan? Kali ini, setelah mendengar kata-kata Ziyue, Hong Ye tidak dapat membantah sama sekali. Karena Ziyue benar sekali. Awalnya, dia pikir dia telah melebih-lebihkan kekuatan dan latar belakang kakak laki-lakinya Chen Chang'an. Tetapi yang tidak diduga Hong Ye adalah itu. Bagaimanapun, dia meremehkan kekuatan kakak laki-lakinya. Tidak heran, meskipun kakak laki-lakinya pergi, dia tidak khawatir tentang keselamatannya. Ternyata dia sangat percaya diri. Hanya saja aku meremehkan kakak laki-lakiku. Ziyue bersenandung. Tentu saja, di dunia ini, jangan remehkan, kakak Chang'an hanya merajalela di langit berbintang tingkat pertama, tetapi dia sangat kuat, bahkan jika dia pergi ke langit berbintang tingkat tinggi itu, hal yang sama berlaku, tetap sama. Tidak ada yang akan menjadi lawannya. Mendengar apa yang dikatakan Ziyue, Hong Ye tetap tidak membantah. Karena sekarang, dia benar-benar tidak dapat membantahnya. Tentu saja, di dalam hati Hong Ye, suasana hati yang awalnya khawatir dan tegang berangsur-angsur menjadi tenang dan rileks pada saat ini. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia bersembunyi di celah angkasa. Apakah Hong Ye suka bersembunyi di celah angkasa itu? Jawabannya tentu saja tidak suka. Tapi bagaimana jika tidak suka? Kalau tidak suka, apa boleh buat? Kalau dia tahu, ada Chen Chang'an yang begitu kuat di langit berbintang tingkat pertama. Mungkin, bagi Hong Ye, dia sudah lama menyelinap ke bintang kuno Tiongkok, dan berlindung di Chen Chang'an. Dia tidak perlu menunggu sampai sekarang untuk dipaksa datang oleh Chen Chang'an. Di sisi lain, Tuo Baye, Sezini, dan Hong Yi mendengar pergerakan bintang Tiongkok kuno dan pergi ke tepi bintang Tiongkok kuno untuk memeriksa situasi. Tak lama kemudian, saya melihat seorang lelaki tua berjubah hitam terus-menerus menyerang bintang Tiongkok kuno. Meluncurkan serangan dan secara delusi memasuki bintang Tiongkok kuno. Tapi, tidak peduli bagaimana lelaki tua berjubah hitam itu melakukannya, betapa kuatnya itu. Tapi tetap saja mustahil untuk mematahkan pesona bintang Tiongkok kuno ini, dan itu tidak bisa digoyahkan. Untuk mengatakan, seberapa kuat lelaki tua berjubah hitam ini. Betapa mengerikan kekuatannya. Setiap kali dia melepaskan tembakan, kekosongan itu hampir runtuh selangkah demi selangkah, berubah menjadi lubang hitam di angkasa, dan energi mengerikan yang merasukinya membuat orang-orang berdenyut dan menggigil. Hanya saja mereka semua tidak menyangka. Kekuatan lelaki tua berjubah hitam itu jatuh ke penghalang di depannya, tetapi itu tampak seperti batu yang tenggelam ke laut, dan tidak ada aura sama sekali. Tidak ada kerusakan yang terjadi. Sejak kedatangan tiga iblis, lelaki tua berjubah hitam itu tidak tahu berapa banyak serangan yang telah terjadi. Tetapi tidak peduli berapa kali lelaki tua berjubah hitam itu menyerang, dia tetap tidak goyang. Karena itu, wajahnya sangat jelek. Adapun ketiga iblis itu, mereka semua mengerutkan kening dan menatap lelaki tua berjubah hitam itu dari kejauhan. Siapa orang ini? Bab 1062, Kemarilah dan ejek Rising He. Aku tidak tahu, tetapi menilai dari fluktuasi kekuatan yang terpancar darinya, lelaki tua ini pasti sangat kuat. Tuo Baye berkata dengan sungguh-sungguh.
Mata indah berpakaian merah itu berkilat, kekuatan orang ini, bahkan aku, membuatku merasa cemburu. Itu pasti tidak sesederhana Roh Kudus. Apakah itu eksistensi yang lebih kuat? Orang tua ini sangat mungkin datang untuk menyusahkan Tuan. Mengalami masalah dengan Tuan. Itu hanya meminta jalan buntu. Itu benar. Tidak peduli seberapa kuatnya, apakah itu lebih baik daripada Tuan dari keluarga budak. Hong Yi mencibir, bahkan penghalang pertahanan bintang kuno Huaxia tidak dapat dihancurkan. Tuo Baye dan Sezini mengangguk, setuju dengan apa yang dikatakan Hong Yi. Di sisi lain, Ri Xinghe menyerang penghalang pertahanan bintang Tiongkok kuno ini berulang kali. Namun, tidak peduli berapa kali Xinghe menyerang hari ini, tidak ada hubungannya dengan bintang Tiongkok kuno di depannya ini. Tampilan Ri Xinghe yang awalnya percaya diri, dan dia tidak sabar untuk menangkap suasana hati Dewa Pohon Keberuntungan yang bahagia, semuanya hilang saat ini. Sebaliknya, pada saat ini, wajahnya luar biasa jelek. Secara khusus, dia menyerang lagi, dan setiap kali dia menyerang, dia lebih kuat dari sebelumnya, dan bahkan, semua kekuatan tempurnya pecah dan jatuh pada penghalang pertahanan, tetapi itu sama sekali tidak berguna. Ini membuat ekspresi Ri Xinghe tampak mengerikan. Sambil menggertakkan giginya, dia bahkan lebih marah. Sialan, siapa yang memasang penghalang pertahanan ini? Itu hanya menunggang kuda seperti tempurung kura-kura, dan itu tidak dapat dihancurkan sama sekali. Dibuat, hari ini, Xinghe adalah bangsawan berpangkat tinggi, dan di langit berbintang tingkat tinggi, dia juga dewa bintang 5. Tapi sekarang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah. Bisa dibayangkan bahwa di dalam hati Xinghe hari ini, betapa marahnya. Namun, dia masih tidak ada hubungannya dengan penghalang pertahanan di depannya. Tepat ketika Ri Xinghe kesal saat ini dan tidak tahu harus berbuat apa, dia melihat 3 iblis yang keluar dari bintang kuno Huaxia. 2 pria dan 1 wanita, napas semut yang keluar dari tubuh mereka sangat lemah, itu seharusnya Roh Kudus. Melihat ketiga iblis ini, mata Ri Xinghe tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Kemarilah, Ri Xinghe berbicara dengan dingin. Meskipun dia tidak bisa menghancurkan penghalang aneh di depannya, dia masih membawa semacam kesombongan dalam kata-katanya. Dia tidak menganggap 3 iblis bintang Tiongkok kuno di matanya. Tuo Baye, Sezini dan Hong Yi tidak mendengarkan kata-kata Ri Xinghe. Xinghe hanya mencibir hari ini, berkata, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di bintang kuno Huaxiaku? Kalian memulai formasi pertahanan bintang Tiongkok kuno, apakah kalian datang untuk menyusahkan Tuan? Tetapi bahkan jika kalian datang untuk menyusahkan Tuan, sebaiknya kalian mempertimbangkan kekuatan kalian sendiri dan melihat apakah kalian dapat menghadapi Tuan. Jika tidak, lakukanlah sejauh yang kalian bisa." Ketiga iblis itu bergantian berbicara, mengejek dan menghina Ri Xinghe. Ri Xinghe memiliki ekspresi sombong, tetapi ketika dia mendengar kata-kata mengejek dan menghina dari ketiga iblis itu, wajahnya tiba-tiba tenggelam. "Siapa yang memberimu nyali?" 3 semut, di hadapan dewa ini, berani mengatakan kata-kata ini, sungguh berani. Pada hari ini, Xinghe berteriak seperti guntur, membuka mulutnya dengan dingin, dan memarahi ketiga iblis itu. Bahkan dalam teriakan Xinghe pada hari ini, ada kekuatan luar biasa yang secara langsung mengguncang kehampaan. Biarkan kehampaan tidak menahan kekuatan dari Ri Xinghe ini, dan ia mulai runtuh, seolah-olah telah berubah menjadi lubang hitam angkasa. Dapat dibayangkan betapa kuatnya Xinghe hari ini. Sayang sekali ketiga iblis itu sama sekali tidak memakan Sun Xinghe ini. Mereka berada di alam tak terkalahkan, di antara bintang-bintang Tiongkok kuno Chen Chang'an. Mereka sangat jelas,
di depan Ri Xinghe, selama dia tidak dapat menembus penghalang pertahanan yang dipasang oleh tuannya, maka sekuat apapun Ri Xinghe, itu tidak akan berdampak apapun pada mereka. Mereka tetap aman dan sehat. Mereka tidak perlu khawatir bahwa galaksi matahari akan membahayakan mereka. Ri Xinghe sangat marah. Melihat 3 monster lainnya, ekspresinya tenang dan kalem. Jelas, dia tidak menaruhnya di matanya, yang membuat Ri Xinghe sama sekali tidak memiliki wajah yang baik. Anda harus tahu bahwa dia adalah Raja Bintang 5 yang bermartabat, menyendiri dan disembah oleh ratusan juta orang. Mereka yang berlutut dan menyembah lebih kuat dari ketiga monster ini. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ada di sana. Bagaimana dia bisa begitu dibenci hari ini? Sungguh memalukan. Pengadilan kematian. Ri Xinghe sangat marah, dia tidak percaya pada kejahatan. Dia tidak percaya lagi, penghalang pertahanan ini sangat mengerikan. Itu benar-benar dapat menghentikan serangan Dewa Bintang 5 miliknya. Saya melihat bahwa Xinghe bergerak pada hari ini, dan ketika dia mengangkat tangannya, lautan bintang berevolusi di depannya. Di lautan bintang ini, luasnya tidak terbatas, dan ada planet yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, masing-masing planet ini mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Bintang kuno itu diam, melonjak dengan fluktuasi yang mencengangkan. Kemudian, di antara Ri Xinghe mengangkat tangannya. Bintang-bintang kuno yang tak terhitung jumlahnya ini tiba-tiba menyerang penghalang pertahanan di depan mereka. Dalam sekejap, dunia kehilangan warnanya, dan gemuruh terus berlanjut. Cara yang sangat mencengangkan dan dahsyat ini dapat membuat ketiga monster itu tercengang. Satu persatu, ekspresi mereka terkejut. Orang tua ini benar-benar hebat. Cara macam apa yang dia gunakan untuk menyebabkan gerakan sebesar itu? Untungnya, ada penghalang pertahanan yang ditinggalkan oleh tuannya. Kalau tidak, kupikir selama dia melakukan sesuatu dengan santai, dia dapat dengan mudah melenyapkan ketiga iblis kita dan mengubah seluruh bintang Tiongkok kuno menjadi abu. Fluktuasi yang mengerikan, seperti gunung berapi yang sedang tidur, meletus dalam sekejap. Mengguncang bumi, menggetarkan jiwa. Bahkan, fluktuasi yang mengerikan seperti itu merasuki seluruh galaksi Yuheng. Itu bahkan mengganggu banyak biksu di galaksi Yuheng, membuat para biksu di galaksi Yuheng pucat dan ketakutan, merasa bahwa ada teror besar yang akan datang. Ada juga banyak pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya mereka mundur, tetapi mereka benar-benar bangun dari keterpurukan. Mereka juga tampak ketakutan. Ketika mereka merasakan kekuatan yang luar biasa ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengguncang seluruh tubuh mereka, dan mereka sangat takut. Oke, ini aura yang sangat menakutkan. Siapa sebenarnya yang datang dari sini? Ya, ini pertama kalinya aku melihat aura yang begitu mendominasi yang hampir dapat melintasi seluruh galaksi Yuheng. Mungkinkah itu kekuatan yang berasal dari Lord Anshan? Itu, pasti kekuatan yang berasal dari Lord Anshan. Lagi pula, selain Lord Anshan, melihat seluruh galaksi Yuheng, siapa lagi yang bisa mengatakan bahwa kekuatan yang luar biasa seperti itu dapat dipancarkan? Pada saat ini, di galaksi Yuheng, banyak orang sedang mendiskusikan masalah ini. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan arah datangnya kekuatan ini, yang merupakan bintang Tiongkok kuno. Oleh karena itu, ini juga lebih pasti dari pikiran mereka. Bab 1063, Jangan takut, Saudara Chang'an akan melindungimu. Banyak orang yang menatap bintang kuno Huaxia, ingin tahu mengapa Lord Anshan tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang begitu mendominasi dan menakjubkan. Mungkinkah seseorang tidak tahu apakah harus hidup atau mati dan memprovokasi Lord Anshan? Dalam hati mereka, mereka tidak bisa tidak berpikir begitu.
Ketika para ahli di galaksi Yuheng ini, ketika mereka melihat bintang Tiongkok kuno, mereka melihat lelaki tua berjubah hitam di luar bintang Tiongkok kuno, tetapi mereka semua tercengang. Apa yang terjadi? Bukankah kekuatan ini berasal dari Lord Anshan? Mengapa seorang lelaki tua berjubah hitam? Ya Tuhan, kekuatan lelaki tua berjubah hitam ini mengerikan. Setiap kali dia bergerak, dunia bergejolak, dan bahkan seluruh dunia tidak dapat menahan kekuatannya. Tidak hanya itu, sebagai Roh Kudus, hanya dengan melihatnya, aku merasakan jiwaku berdenyut, menakutkan, dan bahkan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyembahnya. Kekuatan orang ini tidak terduga. Apakah itu dewa leluhur yang legendaris? Dewa leluhur, bagaimana ini mungkin? Begitu kata-kata ini keluar, para kultivator Yuheng yang sedang menonton, satu persatu, semuanya tampak terkejut dan ngeri. Mereka semua tampak tidak percaya dan tidak dapat mempercayai apa yang terjadi. Awalnya, mereka mengira bahwa kekuatan yang mendominasi dan menakutkan ini berasal dari tubuh Chen Chang'an. Ternyata itu adalah lelaki tua berjubah hitam. Terutama tergantung pada situasinya, lelaki tua berjubah hitam itu jelas ada di sini untuk menyusahkan Chen Chang'an. Hanya saja mereka terkejut. Lelaki tua berjubah hitam ini sudah sangat kuat, tetapi dia membombardir pesona bintang Tiongkok kuno, tetapi itu sama sekali tidak berguna. Tidak menyebabkan kerusakan apapun. Oleh karena itu, ini juga memungkinkan mereka untuk melihat sisi Chen Chang'an yang lebih kuat. Membuat mereka takjub, mengejutkan mereka. Bahkan jika lelaki tua berjubah hitam ini benar-benar dewa leluhur yang legendaris, lalu kenapa? Lord Anshan bahkan tidak perlu melakukannya sendiri, tetapi penghalang yang dia buat dapat dengan mudah menghalangi lawan. Kekuatan yang begitu kuat, terlalu mengagumkan untuk disembah. Kekuatan mengerikan lainnya meletus dari tubuh Xinghe hari itu. Sekarang, bahkan Ri Xinghe tidak tahu berapa kali dia telah menyerang penghalang pertahanan bintang Tiongkok kuno. Aku bahkan tidak tahu berapa banyak kekuatan suci di tubuhku yang telah dikonsumsi. Tapi bagaimanapun, tidak peduli apa. Bahkan Ri Xinghe tidak dapat menembus penghalang pertahanan bintang Tiongkok kuno di depannya. Pada saat ini, Ri Xinghe benar-benar kecewa. Dia sangat marah sehingga dia bahkan bisa mengatakan bahwa dia merasa tidak berdaya. Bagaimana penghalang pertahanan ini ada di langit berbintang tingkat rendah ini? Ini adalah sesuatu yang Ri Xinghe tidak akan pernah mengerti. Pada saat ini, selain 3 iblis, banyak orang datang ke bintang Tiongkok kuno. Di antara mereka, 2 saudara perempuan, Zixin Ziyue, dan Hong Ye juga datang. Asli, Hong Ye juga khawatir. Tetapi di belakang, bagi Hong Ye, dia merasakan guncangan bintang Tiongkok kuno, tetapi dia sama sekali tidak takut. Bahkan pada akhir saran Ziyue, dia mengikutinya ke tepi bintang kuno Huaxia untuk melihat bagaimana situasinya. Kemudian, saya melihat galaksi matahari ini. Ri Xinghe berhenti menyerang, dan dia melihat daun merah. Setelah Xinghe melihat daun merah hari itu, matanya tiba-tiba bersinar, penuh dengan panas dan keserakahan yang membara. Itu adalah inkarnasi dari pohon dewa keberuntungan. Ri Xinghe berkata pada dirinya sendiri dengan suara yang dalam. Hati Ri Xinghe sangat serakah. Dia adalah orang pertama yang menemukan pohon dewa keberuntungan ini, dan dia tidak sabar untuk menangkap daun merah. Namun, yang membuat Ri Xinghe sangat tidak berdaya adalah tepat saat dia hendak menyerang Hong Ye dan menangkapnya, dia sekali lagi terhalang oleh penghalang pertahanan di depannya. Ketika dia melihat penghalang pertahanan di depannya, Ri Xinghe merasakan ketidakberdayaan yang mendalam di hatinya. Semua ini adalah penghalang pertahanan, bagaimana dia bisa begitu baik? Tidak mengherankan bahwa daun merah ini bersembunyi di planet kehidupan ini,
dan tidak peduli dengan napas yang dikeluarkannya, itu akan menarik musuh-musuhnya. Ternyata dia tidak khawatir. Hong Ye, kamu tidak bisa melarikan diri. Hong Ye menatap Ri Xinghe, matanya yang indah sangat dalam dan berkilauan dengan cahaya. Daun merahnya terbuka, menghadap ke sungai bintang matahari. Ri Xinghe, kita sudah lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka kamu akan menemukanku untuk pertama kalinya. Tetapi bagaimana jika kamu menemukanku? Sekarang, aku memiliki seorang kakak laki-laki untuk perlindungan. Bahkan jika aku berdiri di depanmu, kamu tidak dapat membawaku pergi sama sekali. Kau harus tahu bahwa penghalang pertahanan di depanmu diciptakan oleh kakak. Kekuatan kakak berada di luar imajinasimu. Jika kau tidak ingin mencari kematian, kau harus segera pergi sebelum kakak kembali. Hong Ye membuka mulutnya. Di sampingnya, Ziyue mencibir pada Ri Xinghe. Orang tua, kau harus berpikir jernih tentang nasib melawan orang tuaku, kakak An. Sudah terlambat untuk melarikan diri, dan kakak Chang'an akan kembali. Mendengar kata-kata Ziyue dan Hong Ye, di mata Sun Xinghe, ada kilatan cahaya. Dia tidak tahu siapa yang dibicarakan oleh kakak laki-laki Chang'an. Namun, keberadaan pesona yang begitu mengerikan dapat ditetapkan, bagaimana mungkin ini adalah generasi yang menganggur. Namun, yang membuat Xinghe tidak dapat mengerti hari ini adalah bahwa lawannya bukanlah orang biasa, dan kemampuan untuk memasang penghalang pertahanan yang begitu menakjubkan dan menakutkan sudah cukup untuk membuktikan kekuatan lawan, bahkan mungkin lebih kuat darinya. Tetapi mengapa tetap berada di langit berbintang tingkat pertama ini? Ini membuat Ri Xinghe tidak mengerti. Karena dia tidak mengerti, Ri Xinghe tidak banyak berpikir, dia hanya menatap Hong Ye, matanya dingin, dan dia berkata kepada Hong Ye. Kamu tidak bisa melarikan diri. Tidak peduli siapa yang kamu temukan sebagai pendukung dan biarkan dia melindungimu, pada akhirnya, aku akan mendapatkanmu. Hong Ye mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Ri Xinghe. Sepertinya kamu belum menyerah. Ri Xinghe mencibir. Berapa banyak orang di dunia ini yang ingin mendapatkanmu? Apakah kamu pikir aku akan menyerah seperti ini? Karena kamu tidak takut, sekarang napasmu meresap, dan kamu harus diperhatikan oleh banyak orang. Ini masalah waktu sebelum mereka datang ke sini. Tidak akan lama lagi tempat ini akan menjadi sasaran kritik publik. Aku tidak percaya, orang yang melindungimu. Gai, betapa mengerikan kekuatannya, untuk dapat melindungimu. Apakah dia masih bisa melawan orang-orang itu? Setelah mendengar sarkasme Ri Xinghe, Hong Ye, yang tenang dan lega, menjadi gugup dan khawatir lagi saat ini. Bagaimanapun, hanya Hong Ye yang tahu di dalam hatinya seberapa besar godaan pohon dewa itu. Pada saat itu, betapa besar masalah yang akan ditimbulkannya pada bintang kuno Huaxia. Hong Ye menggigit bibirnya. Di samping, Ziyue melihat perubahan wajah Hong Ye, dia meraih salah satu tangan Hong Ye, menjabatnya, dan tersenyum pada Hong Ye. Jangan khawatir, kakak Chang'an ada di sini, jangan takut, kakak Chang'an akan melindungimu. Bab 1064, kakak Chang'an tidak ingin bertemu denganmu sekarang. Secara keseluruhan, Ziyue, dia sangat percaya pada Chen Chang'an. Dia percaya bahwa di dunia ini, sangat mustahil bagi satu orang untuk menjadi lawan Chen Chang'an. Tidak hanya Ziyue, tetapi juga Zixin, Tuo Baye, Sezini, Hong Yi, dan banyak biksu di bintang Tiongkok kuno. Mereka semua sangat percaya pada Chen Chang'an. Pada saat ini, A Miao dan Raja Nanli juga datang. A Miao mengerutkan kening, siapa orang ini, dan mengapa dia datang ke bintang kuno Huaxia untuk menjadi liar. Jika putranya ada di sini, mari kita lihat apakah orang ini masih begitu gila.
Lalu, Amiao menatap Zixin. Apa rencanamu? Purple Heart menggelengkan kepalanya. Sepertinya tidak ada cara yang baik. Bagaimanapun, lelaki tua berjubah hitam ini sangat kuat. Melihat seluruh bintang Tiongkok kuno, aku khawatir hanya saudara Chang'an yang bisa menghadapinya. Dan sekarang, kakak Chang'an menemani kakak Ningbing dalam perjalanan ke kerajaan Dewa Netherworld, dan dia belum kembali, jadi sekarang kita hanya bisa menunggu dan melihat apa yang terjadi. Ini adalah cara terbaik untuk datang. Dan kenyataannya memang begitu. Bagaimanapun, di lapangan, yang terkuat adalah daun merah, diikuti oleh 3 iblis. Tetapi, bahkan Hong Ye yang terkuat pun takut pada lelaki tua berjubah hitam ini. Hong Ye pasti tahu tentang kesenjangan kekuatan antara dia dan lawannya. Jadi, bagi Zixin, dia tidak perlu melakukan apapun sekarang. Karena apapun yang kamu lakukan, itu tidak berguna. Sekarang, hanya dengan jujur menunggu kakak Chang'an kembali. Selama dia kembali, semuanya akan baik-baik saja. Namun, jika ada yang meninggalkan bintang kuno Huaxia untuk berurusan dengan lelaki tua berjubah hitam ini, aku khawatir hanya ada satu jalan keluar, dan itu adalah jalan buntu. Ini bukan yang mereka harapkan untuk dilihat. Dan hari itu, Xing He, sekarang, banyak orang yang memperhatikannya, tetapi itu membuat orang-orang merasa diperhatikan semua orang. Namun, Xing He sama sekali tidak menyukai perasaan ini, dia tetap berada di luar bintang kuno Huaxia. Namun, mustahil baginya untuk memasuki bintang Tiongkok kuno, bahkan jika itu adalah daun merah, yang berdiri di depannya melintasi penghalang pertahanan. Tetap saja tidak ada jalan. Jadi, dalam hati Xing He, dia sangat marah dan geram. Tapi, tidak peduli seberapa marah atau geramnya dia, apa yang bisa dilakukan Xing He? Apalagi yang bisa dilakukan? Sayangnya, tidak ada jalan. Penghalang pertahanan lawan terlalu kuat dan menakutkan. Pada akhirnya, Xing He hanya bisa mengubah jalannya. Dia melihat ke arah daun merah. Hong Ye, sebagai pohon keberuntungan, kamu harus tahu bahwa napasmu dirasakan oleh dewa lain, apa yang akan terjadi dengan hasilnya. Jika kau benar-benar berpikir bahwa penghalang pertahanan di depanmu dapat melindungimu, maka kau salah. Ketika para dewa lainnya tiba, kekuatan mereka akan lebih mengerikan dan kuat daripada milikku. Apakah kau pikir penghalang pertahananmu dapat menghentikanku dan mereka? Jika kau ingin hidup dengan baik, keluarlah dari penghalang pertahanan ini sekarang dan ikuti aku. Jangan khawatir, aku hanya akan membuat artefak dewa dari pohon keberuntungan, aku akan meninggalkanmu jalan keluar, dan aku tidak akan pernah membiarkan orang lain mengetahui beritamu. Ketika saatnya tiba, kau akan aman dan sehat. Ruang bicara. Di mata Xing He, ada cahaya suram. Aku tahu apa yang kau takutkan, tetapi kau tidak perlu khawatir sama sekali. Ketika aku membawamu keluar dari tempat ini, aku akan membantai semua makhluk di seluruh galaksi. Pada saat itu, tidak akan pernah ada seorang pun yang tahu keberadaanmu, kau dapat yakin. Kata-kata Xing He, tanpa ditutup-tutupi, terdengar jelas oleh semua orang yang hadir. Di galaksi Yuheng, ada banyak biksu yang memperhatikan Xing He. Ketika para biksu di galaksi Yuheng mendengar apa yang dikatakan Xing He, wajah mereka berubah drastis, dan mereka pucat dan ketakutan. Apa? Lelaki tua berjubah hitam ini akan memulai pembantaian di galaksi Yuheng. Hancur, cepat kabur, jangan takut, galaksi Yuheng ini adalah tempat yang tenang. Jika lelaki tua berjubah hitam itu benar-benar berani membunuh di galaksi Yuheng, Tuan Anshen pasti akan membuatnya tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Seseorang berkata dengan nada meremehkan,
dan kata-katanya dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman terhadap Chen Chang'an. Juga seperti ini, biarkan para biksu di galaksi Yuheng ini, yang awalnya panik, tidak bisa menahan diri untuk tidak rileks saat ini. Bagaimanapun, itu masuk akal. Meskipun lelaki tua berjubah hitam ini sangat kuat, tidak ada satupun dari mereka yang menjadi lawan lelaki tua berjubah hitam itu. Tetapi bagaimana lagi? Di sisi galaksi Yuheng, ada Santo pelindung ketenangan. Dia tidak akan pernah duduk diam, dan mustahil bagi lelaki tua berjubah hitam itu untuk membunuh di galaksi Yuheng. Dan mereka sangat yakin dengan kekuatan Chen Chang'an. Bagaimanapun juga, Chen Chang'an hanya membuat penghalang pertahanan dan membiarkan Ri Xinghe runtuh. Bahkan jika dia menghabiskan kekuatannya, dia tidak dapat menembus penghalang itu. Jadi, mereka yakin, jika Xinghe begitu sombong hari ini, maka Chen Chang'an akan mengambil tindakan. Dengan tamparan, hari ini Xinghe akan ditampar sampai mati. Pada saat itu, mari kita lihat bagaimana dia masih bisa membunuh. Sebagai Dewa Bintang 5, Ri Xinghe dapat mendominasi langit di langit berbintang tingkat kelima. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia bisa mendengar dengan jelas pembicaraan para biksu ini. Seketika, mata Ri Xinghe memancarkan cahaya dingin yang dingin. Langit berbintang kecil tingkat pertama, apa yang memberi semut-semut ini keberanian? Apa itu? Kepercayaan diri yang bisa diberikan kepada semut-semut ini. Menenangkan para dewa. Chen Chang'an, siapa orang ini? Ri Xinghe belum pernah mendengar tentang orang yang tidak dikenal ini. Dia menduga bahwa Chen Chang'an bukanlah orang yang melindungi daun merah dan memasang penghalang pertahanan ini. Jika memang begitu, dia ingin melihat wajah asli Chen Chang'an ini. Lihat seberapa kuat dia bisa memasang penghalang pertahanan ini dan seberapa kuat kekuatannya sendiri. Biarkan Chen Chang'an keluar, Ri Xinghe berbicara dengan dingin. Namun untuk jawaban Ri Xinghe, Zixin berkata, "Kakak Chang'an tidak ingin melihatmu sekarang. Aku tidak ingin melihatku." Ekspresi Ri Xinghe menjadi semakin dingin, dia bisa melihat siapapun yang ingin dia lihat. Bukan gilirannya untuk mengatakan bahwa dia tidak ingin melihatnya. Kualifikasi apa yang dimiliki Chen Chang'an? Bagus sekali, kata Ri Xinghe dengan suara yang dalam. Karena penghalang pertahanan, jika Chen Chang'an berada di bintang Tiongkok kuno, jika dia tidak ingin melihatnya. Untuk saat ini, Ri Xinghe benar-benar tidak ada hubungannya dengan Chen Chang'an. Jalan Bulan Ungu, orang tua, aku punya kata-kata yang bagus untuk membujukmu. Kamu harus segera pergi dari sini. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu tinggali. Orang tuaku, Kakak An, memiliki temperamen yang baik dan belum marah untuk menyalahkanmu. Bagaimana denganmu? Cepatlah dan lari sebelum Kakak Chang'an menyalahkanmu. Jika tidak, ketika Kakak Chang'an marah, maka kamu benar-benar tidak bisa makan dan pergi. Setelah berbicara, Ziyue tersenyum lagi, dan kemudian membuat wajah Ri Xinghe. Hongye tidak bisa berkata-kata. Kakak saat ini jelas tidak berada di bintang Tiongkok kuno. Bab 1065, Hidup Kembali. Bagaimana ini mungkin? Namun, Ri Xinghe tidak mengetahuinya. Ia mengira Chen Chang'an tinggal di bintang Tiongkok kuno, dan ia sama sekali tidak ingin melihatnya. Ri Xinghe sangat marah, merasakan ada masa kemarahan yang membara di dadanya. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, Ri Xinghe tetap menahan kemarahan di dalam hatinya. Karena Chen Chang'an tidak bisa keluar, ia akan memaksa Chen Chang'an keluar. Bagaimana mengatakannya? Sekarang, waktu bagi Ri Xinghe sangat mendesak. Ia harus menangkap daun merah sebelum dewa-dewa lain datang ke bintang kuno Huaxia, lalu menghapus jejak dan membawa pergi daun-daun merah itu. Semakin lama berlarut-larut,
semakin tidak menguntungkan situasinya baginya. Jika itu adalah dewa yang lebih kuat darinya, ia akan datang. Pada saat itu, jika Risinghe ingin melakukan sesuatu dengan daun-daun merah itu dan membawanya pergi, itu tidak mungkin. Jadi, Risinghe harus menemukan cara. Jadi, bagaimana cara bagi Risinghe untuk melakukan semua ini sekarang? Bagi Risinghe, hanya ada satu cara untuk melakukannya sekarang. Itu ada hubungannya dengan semut-semut di galaksi Yuheng. Lagi pula, kita baru saja mengetahui dari diskusi mereka bahwa para biksu di galaksi Yuheng ini penuh dengan rasa kagum dan pemujaan terhadap Chen Chang'an, dan masing-masing tampaknya adalah penganut fanatik. Kemudian Risinghe membunuh semua biksu yang memuja dan memuja Chen Chang'an. Sampai saat itu, Risinghe ingin melihatnya, tetapi Chen Chang'an benar-benar hanya duduk diam, menonton dari pinggir lapangan, tidak pernah muncul. Singkatnya, jika Anda ingin mendapatkan daun merah, Anda harus menggunakan Chen Chang'an itu sebagai terobosan. Sekarang setelah dia mengambil keputusan, Risinghe membuat keputusan yang tegas, dan dengan kasar mulai mendekati para biksu yang sedang menonton dan berdiskusi di kejauhan. Kekuatan yang mengerikan meletus dari tubuh Risinghe. Di dalam tubuhnya, kekuatan ilahi tidak terbatas, dan dia mengangkat tangannya dan bergerak. Langit dan bumi berubah warna, dan kekuatan ilahi yang tak terbatas berevolusi menjadi telapak tangan besar di kehampaan. Kemudian, telapak tangan ini menepuk para biksu satu demi satu. Gerakan tiba-tiba ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Pada hari ini, Xinghe, bagaimanapun juga orang yang kuat, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu kepada para biksu yang lemah di galaksi Yuheng. Semua tindakan ini sungguh memalukan. Telapak tangan raksasa yang menutupi langit dan matahari melonjak dengan kekuatan yang paling menakutkan dan mencengangkan, yang cukup untuk menghancurkan segalanya. Untuk mengatakannya, bisakah para biksu yang sedang menonton ini, dapatkah mereka bertahan? Jawabannya, tentu saja, tidak mungkin. Para kultivator ini melihat pemandangan ini dengan ngeri, dan saat telapak tangan raksasa itu jatuh, mereka bahkan tidak bisa bergerak sama sekali, dan hanya bisa menyaksikan pemandangan ini tanpa daya. Tanpa sadar, ada keputusasaan dalam ekspresi mereka, seluruh tubuh mereka gemetar, dan jiwa mereka gemetar. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa mereka tiba-tiba akan menghadapi bencana yang tak terbayangkan? Jika saya tahu bahwa saya akan bertemu orang-orang yang kejam dan membunuh mereka, saya tidak akan datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Sayangnya, apa gunanya membicarakannya sekarang? Telapak tangan raksasa ini jatuh. Para biksu yang menonton, tidak peduli seberapa kuat mereka, bahkan jika itu adalah Roh Kudus, bahkan jika mereka mengorbankan berbagai senjata sihir dan menggunakan segala cara. Tetapi di depan Risinghe, itu masih rapuh seperti itu. Dalam sekejap mata, dia mati dan berubah menjadi kabut darah. Adapun biksu lain yang menonton, yang pernah melihat pemandangan seperti itu, tidak pernah berpikir bahwa Xinghe benar-benar berani membunuh di wilayah Lord Anshuenpat. Hari ini, pada saat ini, mereka semua melarikan diri dengan putus asa. Dan Risinghe, acuh tak acuh dan kejam, menyaksikan para biksu ini melarikan diri, dia hanya membuka mulutnya. Karena kamu sangat mengagumi Chen Chang'an, maka aku akan membunuh kalian semua untuk melihat apakah orang-orang yang kamu takuti akan datang menyelamatkanmu. Kata-kata Risinghe sangat kuat, dengan niat membunuh yang dingin, dan menyebar hampir ke seluruh galaksi Yuheng. Di galaksi Yuheng, banyak sekali biksu yang mendengar apa yang dia katakan. Setelah mendengar kata-kata Risinghe, orang-orang ini tidak diragukan lagi ketakutan. Namun, di bintang Tiongkok kuno, para biksu itu tidak punya cara. Zixin,
Ziyue, Hongye, Tuobaye, Sezini, Amiao berpakaian merah, dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka. Namun, mereka tidak ada hubungannya dengan pembantaian Risinghe. Menjijikkan, sangat kuat, tetapi menindas yang lemah. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia ini? Orang tua ini sama sekali tidak pantas hidup di dunia ini. Jika saudara Chang'an ada di sini, dia pasti akan membuatnya terlihat baik. Amiao menghela nafas, hanya saja sekarang Tuan Muda telah pergi ke Netherworld, dia tidak tahu apa yang terjadi pada galaksi Yuheng. Pada saat ini, Purple Heart mengeluarkan jimat kuno. Jimat kuno ini diberikan kepada Zixin oleh Chen Chang'an. Beritahu Zixin bahwa jika sesuatu yang besar terjadi di pihak Huaxia Ancient Star, Anda dapat memberitahunya berita tersebut melalui jimat kuno ini. Dia akan kembali segera setelah mendapat berita. Awalnya, Zixin tidak ingin mengganggu Chen Chang'an. Namun, jika berlarut-larut, tidak akan ada yang salah dengan Huaxia Ancient Star, tetapi di pihak Yuheng Galaxy, malapetaka sudah dekat. Inilah yang tidak ingin dilihat Zixin, dan itu pasti bukan yang ingin dilihat oleh saudara Chang'an. Bagaimanapun, galaksi Yuheng dapat dikatakan miliknya. Menempatkan kekuatan ke dalam jimat kuno ini, cahaya keemasan yang menyilaukan segera meletus. Kemudian, Purple Heart menyampaikan berita melalui jimat kuno ini. Pada saat ini, Hongye melihat pembantaian Risinghe terhadap para biksu yang tidak bersalah itu, dia tidak tahan lagi, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak, biarkan aku melakukannya, aku akan menyelamatkan mereka. Atas gagasan Hongye, Zixin menggelengkan kepalanya dan menolak. Aku tidak bisa membiarkanmu keluar. Kamu harus tahu betul bahwa kamu sama sekali bukan lawannya. Jika kamu keluar, kamu hanya akan jatuh ke tangannya. Kamu tinggal di bintang Tiongkok kuno. Dia tidak ada hubungannya denganmu. Selama saudara Chang'an kembali, semuanya akan baik-baik saja. Meskipun dia membunuh banyak orang di galaksi Yuheng, tidak sulit untuk menghidupkan kembali mereka dengan kekuatan saudara Chang'an. Benarkah? Aku tidak akan berbohong kepadamu, saudara Chang'an sangat kuat. Pada saat ini, jalan liar Tuoba. Jika kau tidak percaya, biarkan kami tiga iblis menunjukkannya padamu. Kami semua memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati sebagai hadiah dari Tuan kami. Meskipun kekuatan kami lebih lemah dari orang tua itu, orang tua ini tidak dapat membunuh kami. Petik 2. Benar sekali. Ular itu melangkah maju dan memuntahkan inti ular itu. Hongyi tersenyum dingin, kau tidak bisa membiarkan orang tua ini berbuat jahat di wilayah Tuan, pergilah dan beri dia pelajaran. Selesai. Hongyi adalah orang pertama yang meninggalkan bintang kuno Huaxia. Kemudian, Sezini dan Tuobaye mengikutinya. Mereka, Hongye menyaksikan ketiga iblis itu meninggalkan bintang kuno Huaxia dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Mengenai hal ini, Ziyue berkata, kau dapat yakin, mereka tidak memiliki apa-apa sama sekali. Mereka tidak hanya memiliki cara untuk membangkitkan orang mati yang diberikan oleh saudara Chang'an, tetapi kami juga memilikinya. Tidak ada masalah berkali-kali. Kebangkitan, bagaimana ini mungkin?